kita doa lagi, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ini pengen di SS awal juga. Kok cuma sedikit gitu ya. Lalu buat laporannya nih. Mungkin nanti bisa di SS pas tengah-tengah aja ya, Kak. Oke. Semoga di tengah-tengah bukannya berkurang malah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin dari saya dulu ya, Kak Anin. Oke. Bentar, saya search. Udah terlihat belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah. Oke. Ya, jadi kita masih pakai PPT-nya dari Pak Rukman ya. Sebagai sumber salah satu referensi kita lah yang digunakan itu pakai PPT-nya Pak Rukman. Ini udah di-record belum, Kak? Udah. Oh, udah ya. Aduh, sorry. Apa? Kok loading terus nih. Oke lah, sambil nungguin PPT-nya loading. Nah, kita berbicara mengenai kinetika kimia atau laju reaksi mungkin ya kalau yang kalian kenal di SMA ya. Dan saya yakin udah nggak asing sebenarnya sama materi ini karena kalau sudah pernah ketemu di kalian SMA dan materi juga nggak terlalu berbeda ya. Mungkin kalian sekarang lebih mengenal atau ditambahkan materi mengenai orde 1, orde 2, orde 3 gitu. Yang mungkin di SMA belum ada. Oke, untuk pengukuran laju, saya kira ini singkat aja. Jadi untuk mengukur suatu laju reaksi itu kita ada 3 cara ya. Yang pertama itu dengan mengukur laju awal, laju sesaat, sama laju rata-rata gitu. Nah kalau misalkan laju awal, berarti kita, konsep laju itu kan dalam fisika sesuatu yang dibandingkan dengan waktu itu bisa dikatakan sebagai laju ya, atau kecepatan gitu. Termasuk dalam kimia itu kita mengenal laju reaksi gitu. Nah, apa yang dibandingkan dengan waktu, jadi laju reaksi kimia ini, kita biasanya membandingkan konsentrasi. Ya, walaupun sebenarnya bukan hanya konsentrasi ya, tapi ada kuantitas-kuantitas lainnya juga yang bisa digunakan untuk menyatakan laju reaksi. Misalnya tekanan juga bisa, atau massa juga bisa. Tetapi yang sering digunakan dan yang akan kita gunakan itu adalah konsentrasi, jadi konsentrasi per waktu gitu. Nah, kembali ke pengukuran laju, jadi laju tadi ada 3 caranya. Yang pertama laju awal. Kalau laju awal berarti kita menentukannya ketika T sama dengan 0 nih di sini nih kira-kira ya, di awal sini. Nah, konsep laju juga kalau kita ingat grafik, misalkan ya grafik ini X
Ini. Kemudian kita punya misalkan grafiknya seperti ini gitu. Ini misalkan fx. Nah, kalau teman-teman ingat di kalkulus atau di fisika ya, konsep dari turunan itu kan dari singgung dari fungsi ini kan turunannya kan. Nah, turunan ini adalah f aksen x-nya. Jadi turunan itu ada garis singgungnya. Dan ini merupakan dasar dari konsep laju. Jadi laju itu merupakan gradien atau kemiringan dari grafik waktu dengan kuantitas yang dibandingkan tadi. Nah, dalam hal ini kan ada konsentrasi sama waktu ya di sini. Nah, ini grafik fungsinya. Kemudian kita ingin mengetahui berapa nih laju reaksinya gitu. Nah, kalau laju awal berarti kita tarik garis singgungnya di T sama dengan 0. Jadi sekitar mungkin di sini lah ya. Jadi kita tentukan gitu di sini berapa lajunya, berapa kemiringannya. Sedangkan kalau misalkan laju saat itu kita ingin menentukan laju reaksi di titik-titik tertentu selama fungsi ini gitu. Misalkan di titik ini, contohnya di sini ya. Berarti kita tarik garis singgungnya yang bersinggungan dengan titik tersebut. Baru kita hitung berapa gradiennya, itu lajunya. Nah, kalau misalkan laju rata-rata, berarti kita menarik dari posisi awal ke posisi akhirnya gitu. Itu laju rata-rata. Baru kita tentukan berapa ini gradiennya. Ini ada 3 ya. Bisa laju awal, itu diukurnya di awal. Laju rata-rata berarti kondisi awal dan akhir. Kemudian laju saat itu di titik-titik sepanjang fungsinya gitu. Nah, itu masih sederhana lah. Nah, ini laju saat ini ya. Jadi kita contohnya ini. Misalkan nah, di sini kan lihat nggak ya? Delta H-nya itu 0,556 ya. Delta T-nya 40 gitu. Ini untuk yang delta HI ya, perubahan konsentrasi dari HI. Dan ini juga sama nih untuk yang H2-nya, ini deltanya, ini deltanya. Nah, kalau kita pengen menentukan lajunya, itu seperti tadi, kita menentukan gradiennya saja gitu. Jadi kita bandingkan aja. Kan kalau gradien itu kan berarti perubahan vertikal per perubahan horizontal ya. Atau delta Y per delta X. Jadi bisa dengan cara tersebut. Nah, sedikit mengingatkan saja kalau misalkan kita lihat grafik seperti ini nih, berarti grafik mana yang merupakan produk? Yang merah atau yang hijau? Yang merah. Ya, betul ya. Jadi grafik yang produk itu yang dia itu monoton naik ya. Jadi dia semakin tinggi gitu. Ini menunjukkan kalau dia bertambah jumlahnya. Sedangkan kalau yang reaktan ini dia semakin turun, itu menunjukkan kalau dia itu berkurang. Makanya kalau misalkan laju reaksi itu rumusnya untuk produk itu dia dikasih tanda plus. Sedangkan kalau yang reaktan dia dikasih tanda minus. Itu menunjukkan kalau dia itu berkurang. Tuh. Nah, ini mungkin definisi umumnya. Ketika kita punya persamaan reaksi seperti ini, maka hukum laju ya, persamaan laju reaksinya adalah seperti ini. Gitu. Dia koefisiennya dari 1 per ya, 1 per ini koefisiennya. Kemudian ini tanda minus menunjukkan kalau dia berkurang, berarti dia itu adalah reaktan, dan tanda plus menunjukkan kalau dia bertambah, berarti dia itu merupakan produk. Oke, ini juga kayaknya bisa di skip ya mungkin ya. Nah, kita juga mengenal hukum laju. Jadi hukum laju itu dipengaruhi oleh sebenarnya pengaruhi beberapa ya, ada temperatur, ada konsentrasi. Mungkin yang sekarang kita bahas yang efek konsentrasi dulu. Nah, laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi satu atau lebih reaktan. Perhatikan ya. Jadi yang digunakan hanya reaktan saja.
produknya jangan diikutkan ya. Kalau ntar kita membahas tentang kesetimbangan itu baru produknya gitu. Kalau kita juga bahas tentang kelarutan berarti itu reaktannya. Jadi ingat mana parameter yang digunakan, mana yang tidak digunakan gitu. Nah, kita mulai dari reaksi dengan reaktan tunggal seperti ini, jadi cuma satu reaktannya A doang nih. A menghasilkan produk gitu. Nah, persamaan ini dia mempunyai persamaan laju seperti ini ya. Laju reaksinya seperti ini. R sama dengan K konsentrasi A pangkat N. R ini dia simbol dari laju reaksi. Mungkin kalau kita juga bisa nulis V ya, tapi kalau B lebih akrab pakai R sebenarnya. Kemudian K itu tetapan laju atau konstanta. A ini adalah notasi konsentrasi ya. Dan N ini merupakan order reaksi gitu. Nah, seperti yang tadi saya bahas sekilas di sesi asinkron, kalau kita bisa menentukan atau menginisiasi jenis order 0K, order 1, atau order 2 gitu. Itu bisa berdasarkan satuan dari K ini. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau satuan K-nya itu adalah per waktu, tadi kan per second ya, maka itu order 1 gitu, dan seterusnya. Jadi kita akan bahas juga. Nah, arti nilai order reaksi. Jadi, mungkin selama ini kita jarang ya memperhatikan apa sih sebenarnya makna dari order reaksi itu. Kita cenderung kalau di SMA mungkin sekedar menghitung berapa nilai ordernya kita hitung dengan cara membandingkan. Nah, kita belum tahu atau sedikit lah yang mencari tahu apa sih makna order itu. Nah, jadi order reaksi itu sebenarnya menyatakan resistansi ya untuk suatu reaksi gitu. Jadi apakah reaksi ini sukar terjadi atau mudah terjadi gitu. Nah, dan order reaksi itu dia diberikan untuk setiap reaktan yang ada dalam persamaan reaksi. Karena kita sekarang berbicaranya reaksi tunggal, maka di sini order reaksinya cuma punya A doang ya. Tapi kalau misalkan nanti reaksinya itu multi reaktan, maka setiap reaktan itu akan mempunyai order reaksi. Nah, order reaksi itu didapatkan berdasarkan data percobaan. Ya, jadi kita ada data percobaan, data eksperimen, kita hitung berapa order reaksinya dari situ. Nah, di sini bila ordernya 0, itu menunjukkan laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan kita menambahkan konsentrasinya ya, dalam persamaan ini nih. Misalkan kita punya kondisi awal gitu. Kondisi awalnya seperti ini misal. Kemudian kondisi yang keduanya kita tambahkan nih nilai konsentrasi A-nya jadi 2 kali lipat. Nah, kalau ordernya 0, maka laju reaksinya tidak berubah. Tetap stagnan di laju reaksi awalnya berapa. Gitu. Itu arti order 0. Kalau order 1 berarti dia sebanding antara laju dengan konsentrasinya. Artinya kalau misalkan si A ini kita tambahkan atau kita jadikan 2 kali lipat konsentrasinya, maka lajunya juga akan menjadi 2 kali lipat. Seperti itu. Kalau order 2, dia lajunya itu sebanding dengan kuadrat konsentrasi A. Jadi kalau misalkan kita jadi 2 kali lipat A-nya, maka laju reaksi jadi berapa? 2 kuadrat sama dengan 4 kali ya dari laju sebelumnya. Gitu. Seperti itu maknanya. Nah, kalau kita lihat dari grafik, ini grafiknya ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, sebenarnya teman-teman bisa lihat nih, ini order 0 ya, ini order 0. Ini order 1, ini order 2. Menurut teman-teman nih, kira-kira kemiringan mana yang paling besar nilainya? Dari grafik ini ya. Order 1, order 2, atau order 0? Nilai gradien paling besarnya. Ada yang tahu? Oke, mungkin belum kebayang ya. Jadi gini,
Kalau kita lihat dari grafik ini ya, ternyata gradien yang paling curam itu gradien saat order 0 kan ya. Ini kita lihat ya, misalkan ini ya, untuk yang order 1 kan dia gradiennya ini nih, kurang lebih ya. Nih, ini kan. Sedangkan yang order 2 mungkin gradiennya beginilah. Kalau teman-teman lihat, yang paling curam itu order 1, teman-teman. Order 0, sorry. Dan kita tahu bahwa semakin curam suatu kemiringan atau gradien, maka nilainya semakin besar. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semakin besar order, itu reaktannya itu akan semakin lambat bereaksi. Lambat bereaksi ya. Karena apa? Semakin banyak apa ibaratnya ya? Jadi intinya gitu, kalau misalkan kita punya order reaksi yang semakin tinggi, maka reaktan itu akan semakin lambat bereaksi gitu. Karena dia lajunya semakin cepat, maka dia akan semakin mendekati kesetimbangan. Kalau misalkan sudah dalam keadaan setimbang, maka laju reaksi itu akan menurun sampai ke kondisi setimbangnya. Jadi dia nggak bakal, kalau kita ibaratnya ya, kita nggak, kalau laju reaksinya nggak bakal berubah lagi nilainya gitu. Dia akan stagnan, akan setimbang lah. Jadi itu kalau misalkan kita semakin besar ordernya, maka laju reaksinya akan semakin mendekati kondisi setimbang. Sedangkan ketika sudah mendekati kondisi setimbang itu, si reaksi-reaksi itu, si tumbukan-tumbukan antar partikel itu akan semakin berkurang gitu. Karena mereka sudah pada waktunya atau pada kondisi sudah seimbang antara reaktan dan produknya. Gitu. Oke, nah ini gampang kali ya untuk menentukan order reaksi. Cuma kita membandingkan aja datanya, data percobaannya. Tadi sudah dibahas juga di soal asinkron, mungkin nanti akan kita bahas di latihan soal yang asinkron aja. Nah, kita ingin mengejar waktu. Nah ini ya, ini latihannya. Jawabannya mungkin ini nih, jawabannya D. Teman-teman boleh nanti lihat, dibuktikan jawabannya bener nggak nih, D, sambil hitung-hitung latihan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke order reaksi multireaktan. Kalau tadi kita berbicara reaktannya cuma 1, nah sekarang kita berbicara reaktannya ada 2 ya. Nih, tuh. Masih sama, hukum lajunya kita menyatakan hanya pada konsentrasi dari reaktannya saja. Jadi produknya nggak usah diperhitungkan. Ini seperti biasa, ini R menunjukkan laju, K menunjukkan tetapan laju, ini konsentrasi A pangkat M. M ini adalah ordernya, dan ini konsentrasi B pangkat N, ini order dari N-nya. Nah, teman-teman jangan sampai menganggap bahwa order itu sama dengan koefisien, yaitu berbeda ya. Jangan disamakan gitu, karena berbeda. Berbeda ketika teman-teman itu mempelajari tentang kelarutan. Ya, kalau kita lagi berbicara kelarutan, lagi berbicara menghitung KSP, maka pangkatnya kan pangkat dari koefisiennya. Sedangkan kalau sekarang ini pangkatnya order, dan order itu belum tentu sama dengan koefisien. Nah, kita mengenal juga adanya order total. Ini order total itu berarti total dari setiap order reaktannya. Oke, gitu. Nah, ini ya. Order reaksi harus selalu ditentukan secara eksperimen. Karena belum tentu sama dengan koefisien reaksinya. Berbeda ya. Contohnya nih, ini koefisiennya 2 dan 2. Sedangkan ketika kita hitung berdasarkan eksperimen, ternyata order reaksi dari hidrogen ini cuma 1. Ya. Walaupun NO ini 2 sama, tapi mungkin itu hanya kebetulan ya. Jadi hanya berdasarkan eksperimen saja. Oke, ini juga soal menentukan order. Oke, mungkin saya bahas sedikit aja ya, membahas sebenarnya.
Lebih mengingatkan saja, kalau misalkan kita ingin menentukan order reaksi, nih, kita pengen menentukan order reaksi dari Cl2 misalkan, maka kita bandingkan dua data eksperimennya. Ini kan data eksperimen pertama, data eksperimen kedua, data eksperimen ketiga. Nah, kalau kita pengen mencari order dari si Cl, maka kita cari data eksperimen di mana konsentrasi dari CH3Cl, CHCl3-nya sama. Gitu. Sebaliknya kalau kita pengen mencari order reaksi dari CH3Cl, CHCl3, maka kita cari data yang konsentrasi dari Cl2-nya yang sama. Jadi berseberangan gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti dalam perhitungannya, ini kan rumusnya ya, kita membandingkan dua data eksperimen. Nah, supaya nanti bisa dicoret gitu, sehingga hanya menyisakan yang Cl-nya saja. Seperti itu. Baru kita hitung lah ini menggunakan logaritma, kan kita boleh kan ini menggunakan kalkulator saintifik ya, jadi bisa lah hitung ini. Mungkin itu tadi konsepnya, jangan lupa cara menghitung order. Kemudian tadi disuruh juga menentukan nilai tetapan laju ya. Oh ya, kalau misalkan disuruhnya menentukan hukum, berarti jawaban akhirnya harus seperti ini ya. Jadi kalau nanyanya hukum laju, maka jawabannya begini. Bisa disebut dengan hukum laju atau persamaan laju gitu. Jadi kalau teman-teman cuma sampai order doang itu kalau lagi ujian offline itu udah mengurangi poin ya, karena belum menjawab pertanyaannya gitu. Kan yang diminta hukum laju, berarti harus dalam bentuk laju reaksi sama dengan bla 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 bla. Sambil ditulis nih ordernya berapa di sini. Ini 1, ini setengah. Nah, kalau kita pengen menentukan nilai dari tetapan, maka kita gunakan data salah satu percobaan aja. Bebas. Boleh milih yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apakah ada perbedaan? Kak? Ada, tapi perbedaannya itu kecil ya. Bahkan kalau kita bulatkan mungkin hasilnya sama gitu. Jadi kita bebas, boleh ambil dari percobaan pertama, percobaan kedua, atau percobaan ketiga. Tinggal kita masukkan, tekan nilai R-nya berapa, kita masukkan nilai konsentrasi dari Cl3-nya dan dari Cl2-nya. Yang akan kita dapat nilai K-nya. Nah, ini mungkin yang teman-teman nggak dapat di SMA ya, yaitu mengenai hukum laju terintegrasi. Oke, sebelumnya nanti untuk sesi tanya jawab mungkin nanti akan saya kasih setelah subtopik ini ya, teman-teman ya. Yang mau tanya silakan dipikirin dulu mau tanya apa. Oke, saya lanjut lagi. Dan di sini hukum laju terintegrasi itu sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, jadi hukum ini menyatakan bagaimana sih hubungan antara konsentrasi reaktan terhadap waktu. Gitu. Nah, yang dibahas dalam kimia dasar 2A ini adalah persamaan reaksi untuk satu reaktan. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan nih. Yang kita gunakan hanya untuk satu reaktan saja. Jadi rumus-rumus yang teman-teman dapat untuk order 1, order 2, order 3 selama di TBB itu untuk jenis persamaannya satu reaktan. Oke, kita mulai dari order 0 ya. Nah, ini adalah persamaannya nih. Misalkan ini reaktannya A, menghasilkan PP itu produknya. Untuk order 0, nah teman-teman lihat di sini ya, kita mulai dari ini dulu nih. Ini kan definisi dari laju reaksi ya, tadi yang saya bahas di awal itu. Karena dia reaktan, maka dia tandanya minus, artinya berkurang. Kemudian dA per dt menunjukkan perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Ini definisi laju secara umum. Kemudian kita gabungkan dia dengan persamaan laju atau hukum laju gitu. Di mana R itu kan sama dengan konstanta dikali dengan
konsentrasi dipakai dengan ordenya gitu. Jadi kita membandingkan antara persamaan ini dengan persamaan ini. Gitu. Nah, dari sini kita akan mendapatkan apa nih? Kita akan mendapatkan yang ini ya, dA sama dengan minus K dt. Jadi dari situ kita akan dapatkan sebenarnya diintegralkan dulu sih, cuma habis ini diintegralkan. Nah, dapat ini nih, dapat ini baru kita integralkan dari kondisi awal, kondisi mula-mula sampai ke kondisi akhir gitu. Dan waktunya juga kita integralkan dia dari waktu 0 sampai waktunya sama dengan T. Setelah kita integralkan, hasilnya kan mungkin awalnya gini. AT, gini ya, saya coba. AT dikurangi A0 sama dengan minus K, ininya hasilnya kan integralnya kan T minus 0 ya. Nah, dari sini didapat ini nih. Tuh. Jadi rumusnya kita menentukan konsentrasi saat waktu T itu berapa? Karena kita bentuknya begini nih. Nah, didapat rumus tersebut. Itu ordinal ya. Nah, kalau teman-teman lihat grafiknya nih ya, ini konsentrasi, ini waktu. Nah, kemiringan ini tidak lain merupakan ini minus K, yaitu tetapan lajunya. Tetapan lajunya. Itu untuk order 0 ya. Untuk order 1 juga sama sebenarnya. Cara menuliskan rumusnya sama, nggak terlalu berbeda juga. Jadi teman-teman punya reaksi seperti ini, kemudian teman-teman punya definisi laju, menghubungkan definisi laju umum dengan persamaan laju ya. Kemudian teman-teman tuker nih, dt-nya pindah ke ruas kanan, konsentrasi A-nya pindah ke ruas bawah. Akan didapat bentuk seperti ini, dA per A sama dengan minus K dt. Kemudian kita integralkan, karena di sini ada diferensial ya. Jadi kita integralkan ya terhadap kondisi awal ke kondisi akhir. Kemudian ini juga sama, diintegralkan waktunya dari 0 sampai waktu sama dengan T. Integralkan hasilnya, kan teman-teman udah belajar ya di kalkulus ya, kalau nggak salah awal-awal tentang integral. Teknik pengintegralan kalau nggak salah. Integral dari 1 per atau bentuknya pecahan seperti ini adalah ln ya. Logaritma natural dari AT, sebenarnya kan gini, ln AT gini, awalnya gini ya, ln konsentrasi dari AT per konsentrasi dari A0 ya, gini ya. Nah, ini kan sama dengan ln AT ya sama dengan ln AT dikurangi ln A0. Nah, kemudian karena kita ingin menentukan konsentrasi akhir, maka bentuknya dirubah dalam bentuk seperti ini. Gitu. Nah, sama ini juga masih membentuk linear ya. Tapi teman-teman lihat di sini, sumbu vertikalnya bukan lagi konsentrasi A, tapi dia ln A. Jadi dia menghasilkan bentuk linear kalau dia membandingkan antara ln A dengan waktu. Dan gradiennya masih sama ya, dia merupakan tetapan laju. Dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa menentukan berapa sih nilai konsentrasi saat T gitu ya, saat waktu sama dengan T untuk orde kedua.
untuk orde kedua yang teman-teman perlu perhatikan, dia itu di sini bentuknya seperti ini ya. Di hukum lajunya nih, dia pangkat 2. Kan kalau tadi di orde 1 dia pangkat 1. Kalau di orde 0 dia pangkat 0. Makanya dia pas pindah ruas jadi 1 kan di sini nih. Per 1 di sini. Ya. Nah, kalau di orde 2 dia pangkatnya 2. Seperti biasa teman-teman pindah ruaskan, diintegralkan akan dapat seperti ini. Dan lagi-lagi teman-teman harus hati-hati kalau pengen buat grafik untuk orde kedua itu sumbu vertikalnya 1 per konsentrasi dari A gitu. Nah ini juga bakal kita bahas dan udah beberapa soal kita bahas juga di asinkron tadi, jadi kita lanjut aja ya. Ini waktu paru reaksi. Oke, sedikit ini. Waktu paru itu intinya apa sih? Itu waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. Jadi berapa sih waktu nih yang dibutuhkan supaya konsentrasi konsentrasi reaktan ini menjadi setengahnya gitu dari konsentrasi awalnya. Ini juga sama ya, jadi waktu paru juga bergantung pada order reaksinya. Setiap order reaksi dia beda-beda rumus waktu parunya. Dan rumus ini diturunkan dari hukum laju integrasi yang tadi kita turunkan tuh. Misalkan ini ya, order 0 nih ya, kan tadi rumusnya apa? Rumusnya kan ini nih. Oke, saya coba hapus dulu. Nah, ini kan hukum laju dari order 0 ya. Kalau kita pengen mencari rumus dari order reaksi, waktu paruh, kita bisa tinggal kita mensubstitusikan nilai dari konsentrasi AT-nya itu sama dengan setengah A. Jadi AT-nya kalau kita pengen nyari waktu paruh ya, ini sama dengan setengah dari A0 gitu. Setengah dari A0. Jadi intinya kita setengah dari A0 sama dengan A0. Ini kita lagi pengen nyari waktu paruh ya. A0 minus K T paruh sekarang. Karena ininya sudah menjadi separuh kan ya. Jadinya jadi simbol T setengah. Nah, dari sini kita tinggal pindah ruaskan kan. Si A0-nya pindah ruas ke sini. Itu. Maka T setengah sama dengan apa? Sebenarnya ini ya. Nah ini. Jadi T setengahnya sama dengan ini. Jadi kan ini ya sama dengan A0 A0 per 2K gitu. Itu tadi caranya begitu. Dan sama ya untuk menentukan order pertama, order kedua juga sama seperti tadi caranya. Jadi dari rumus-rumus hukum laju terintegrasi, nah kita substitusikan nilai dari AT-nya itu atau konsentrasi pada saat T-nya itu sama dengan setengah A0. Kemudian kita ganti T-nya menjadi T setengah. Itu doang. Maka kita akan dapat nih rumus-rumus ini nih. Waktu paruh untuk setiap order reaksi. Seperti itu. Nah ini ringkasannya ya. Ini ringkasannya untuk beberapa order. Ada order 0, order 1, order 2. Sebenarnya ada nggak sih order yang lain? Ada sebenarnya. Misalkan pecahan. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan order negatif. Tapi itu nggak dibahas di tingkat TPB ya. Mungkin akan dibahas untuk anak-anak yang ngambil jurusan kimia mungkin. Ini ringkasannya ada tadi ya. Ini untuk order 0, order 1, order 2. Ini bentuk persamaan lajunya atau hukum lajunya. Ini satuan dari K-nya. Nah, perhatikan nih. Satuan dari K itu dia menunjukkan order.
Kalau dia satuannya molar per second atau per waktu lah intinya ya, nggak harus second sebenarnya. Bisa molar per jam, molar per menit. Tapi karena kita pakainya SI, pakainya second ya. Jadi kalau dia satuannya molar per second, itu ordernya order 0 pasti. Maka kita selesaikan tuh soal-soal dengan order 0. Apakah kita disuruh menentukan konsentrasi akhir, atau kita disuruh menentukan waktu paruh, nah kita bisa selesaikan dengan order 0. Tapi kalau misalkan diketahuinya itu konstanta dalam satuan per second atau per waktu, maka itu menunjukkan order pertama. Order pertama ini sering digunakan pada konsep radioaktif. Ya, kalau kalian ingat ya, di radioaktif itu kalian menentukan persamaan menggunakan order 1 ya. Nah, itu cirinya ya. Baru kita bisa menyelesaikan dia menggunakan hukum laju, kemudian menggunakan waktu paruhnya yang order 1 gitu. Begitu juga dengan order 2, dia cirinya bentuknya seperti ini satuannya. Per molar second. Gitu ya. Ini ciri order 2. Jadi kita bisa mengerjakan soal-soal itu tergantung ordernya, dan salah satu ciri untuk menentukan ordernya itu tidak lain adalah satuan dari nilai K-nya kalau diketahui. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke teori kinetika reaksi. Oke, sebelumnya ada yang tanyakan nggak? Sebelum lanjut nih. Ada yang tanyakan? Belum ada. Oke. Kita lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Teori kinetika reaksi gitu. Jadi ini membahas tentang kenapa sih bisa terjadi reaksi gitu. Apa sih yang mendasari kinetika gitu. Nah, kita pertama membahas tentang teori tumbukan. Di teori tumbukan ini menyatakan bahwa laju reaksi itu sebanding dengan jumlah tumbukan efektif per detik ya antar molekul reaktan. Nah, tumbukan efektif itu apa sih? Tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan produk. Dan tumbuhan efektif itu diinisiasi, didefinisikan sebagai tumbukan yang berhasil melewati energi aktivasi. Gitu ya. Nah kan kalau kalian ingat ya, partikel-partikel dalam suatu materi itu kan dia selalu bergerak. Jadi dia tuh nggak diam. Nah ketika dia bergerak itu maka ada kemungkinan atau kebolehjadian mereka itu saling bertumbukan. Ketika tumbukan-tumbukan mereka itu ibaratnya mencapai standarnya, dalam hal ini itu standar adalah energi aktivasi, maka akan terjadi atau akan menghasilkan produk. Nah, itu yang disebut dengan tumbukan efektif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan efektif itu apa? Ada orientasi. Ya, orientasi itu artinya bagian mana nih yang bertumbukan antar partikel. Kan setiap partikel kan mungkin punya permukaannya masing-masing ya. Kalau kalian ingat itu kan tumbukan yang baik kan kalau dia bisa saling klop gitu ya. Misalkan ada partikel bentuknya begini nih. Kemudian ada partikel satu lagi yang bentuknya itu gimana ya? Bulat biasa. Ada juga yang bentuknya itu lonjong gini nih. Ya. Maka kira-kira 1, 2, 3. Kira-kira orientasi mana yang bagus gitu, yang bisa menghasilkan tumbukan? 1, 2, 1, 3 atau 2, 3? Ada yang tahu? Oke, mungkin masih bingung ya. Jadi orientasinya itu kan ya kira-kira mereka tuh saling klop gitu.
kalau teman-teman ingat di materi apa ya? Materi biologi mungkin kelas 12 kalau nggak salah, ada yang namanya teori kunci, kunci itu gembok ya? Itulah. Pokoknya yang kira-kira bagian ini nih, nah ini bisa bersentuhan dengan bagian ini gitu. Jadi mereka ntar endingnya kan akan menyatu. Nah menyatunya mereka itu akan membentuk seperti itu. Kemudian yang kedua ada energi kinetik. Sorry. Energi kinetik gitu. Oke, lanjut ya. Sorry agak serak. Jadi faktor yang kedua adalah energi kinetiknya gitu. Kan setiap partikel yang bergerak, dia bergerak karena dia punya energi. Energi apa yang berkaitan dengan perpindahan, maka kita kenal energi kinetik kan ya. Jadi energi kinetiknya juga mempengaruhi. Kemudian ada temperatur juga. Kita udah hafal lah ya. Ketika suatu partikel kita tambah temperaturnya, maka dia akan semakin cepat bergeraknya gitu. Seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbukan efektif. Nah, ini tadi ya faktor orientasi ya. Nah, di sini nih. Hanya molekul dengan orientasi yang tepat yang akan menghasilkan pembentukan atau pemutusan ikatan untuk menghasilkan produk. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasinya nih ya. Ini kalau misalkan antara ini dengan ini dia bertumbukan, itu hanya sekedar tumbukan ya. Atau kalau kita kenal di fisika tumbukannya elastik ya. Jadi ya benar elastik ya. Jadi mereka akan terpental ya, masing-masing akan terpental. Tapi kalau orientasinya tepat, nah Cl dengan Cl, maka ketika dia bertumbukan itu akan klop gitu, akan klop sehingga dia ketika saling berpendar, saling ininya terpental ke sini, ininya terpental ke sini. Nah, si Cl ini akan menyatu, dia membentuk produk. Gitu. Seperti itu ya. Jadi harus tepat orientasinya itu seperti itu maksudnya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kak Anin. Kak Anin. Nah, jadi kemudian aku akan menyampaikan bagaimana faktor energi kinetika molekul. Nah, yang pertama tuh kita tahu kan ada yang namanya itu sebuah energi pengaktifan atau EA. Itu didefinisikan sebagai energi kinetik minimum supaya molekul itu bereaksi. Jadi kalau misalkan kita tuh mempunyai sebuah molekul itu harus mempunyai energi kinetik yang lebih gede dari EA supaya bisa bereaksi. Nah, makanya kalau seumpama nih, bila energi kinetika lebih rendah daripada energi pengaktifan, maka molekul yang bertumbukan akan terpental kembali, tidak akan menghasilkan pembentukan ikatan kimia. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Jadi, energi pengaktifan tuh penting banget. Jadi, si molekul tuh harus mempunyai energi kinetik yang lebih gede daripada energi pengaktifan atau EA. Itu kayak juga di hukumnya apa sih? Efek fotolistrik. Nah, di efek fotolistrik kan juga dijelasin kan kalau semama energi kinetiknya tuh harus lebih dari fungsi kerjanya. Nah, sama seperti ini. Energi kinetiknya tuh harus lebih besar dari energi pengaktifan supaya bisa bereaksi. Kemudian ada yang namanya faktor temperatur. Jadi reaksi itu akan berjalan lebih cepat jika temperaturnya tuh makin naik, teman-teman. Nah, di sini kenaikan temperatur akan meningkatkan populasi molekul yang memiliki energi kinetik lebih dari EA. Jadi populasi molekul yang memiliki energi kinetik lebih dari EA
itu tuh akan lebih gede kalau suhunya tuh ditingkatkan gitu, teman-teman. Nah, jadi ringkasannya tuh efek ketiga faktor tadi, yaitu efek orientasi molekul, energi kinetik molekul, sama faktor temperatur, itu tuh diringkas jadi laju reaksi molar per second, itu tuh N kali F orientasi kali FEK. N itu jumlah tumbukan per detik per liter campuran. F orientasi itu adalah fraksi molekul dengan orientasi yang tepat, dan FEK adalah fraksi molekul dengan EK lebih dari sama dengan EA. Tapi sebenarnya ini tuh kayak dulu dosen aku nggak pernah bahas ini sih. Kemudian aku tanya juga sama sama tutor yang lain juga, kayak tutor kimia yang lain itu juga kayak nggak pernah disinggung gitu materi ini. Jadi nggak tahu dia di materi kalian bagaimana gitu sekarang. Kemudian aku akan bacakan tentang teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi itu apa? Adalah ketika molekul itu tuh teori yang menjelaskan ketika molekul reaktan itu saling bertumbukan. Kan reaksi itu terjadi kalau misalkan molekul itu kan saling bertumbukan gitu kan, teman-teman, seperti yang telah dijelasin tadi. Nah, menurut teori keadaan transisi, tumbukan yang sukses adalah tumbukan yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk melewati halangan energi pengaktifan. Jadi seperti yang telah aku jelasin tadi, energi kinetik yang dimiliki oleh molekul yang bertumbukan tuh harus lebih gede dari energi pengaktifan supaya terbentuk produk. Kalau misalkan nggak lebih gede dari energi pengaktifan, itu tuh produknya tuh nggak akan terbentuk, malah kepental gitu, teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat kan, kalau misalkan si energi pengaktifannya tuh nggak ralat, kalau misalkan si energi kinetiknya tuh nggak sampai ke energi pengaktifannya sini, ini tuh adalah minimal energi pengaktifannya. Di sini kan maka akan terpental gitu kan, nggak bisa terbentuk. Nah, kalau di sini dia bisa melewati energi pengaktifan ini yang minimal ini, maka dia akhirnya bisa membentuk si produk gitu. Nah, kemudian aku jelasin yang pertama itu adalah reaksi eksoterm. Apa sih reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm itu reaksi yang menurunkan energi potensial sistem. Nah, di mana sih penurunan energi potensialnya? Nah, di sini teman-teman, kan di sini reaktan. Nah, di sini produk. Nah, makanya di sini potensial energinya kan turun. Nah, kalau misalkan dihukum kekayaan energi itu, kalau misalkan potensialnya turun, otomatis kan energi kinetikanya naik, sehingga terjadi kenaikan temperatur. Nah, terjadi kenaikan temperatur itulah biasanya kan disebut reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm itu biasanya delta H-nya itu adalah negatif, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau delta H reaksi pada reaksi eksoterm ini, nah, bukan merupakan bagian dari EA ini. Nah, sehingga besar kecilnya kalor yang dilepaskan tidak menggambarkan tinggi rendahnya energi pengaktifan, teman-teman. Jadi, di sini bisa dilihat kalau misalkan delta H itu berpisah sama EA. Kalau kita mau mengidentifikasi ya, teman-teman, bagaimana kalau misalkan kita dikasih grafik, teman-teman, cara mengidentifikasi yang mana EA, yang mana delta H. Kalau EA itu adalah reaktan ke puncaknya, kayak ke puncak energi yang harus dibutuhin gitu loh buat mencapai terjadinya reaksi. Jadi dari reaktan ke puncak itu EA. Nah, kalau misalkan delta H sendiri, delta H itu cuma dari reaktan ke produk gitu, teman-teman. Ini makanya EA itu dari reaktan ke puncak, nah delta H itu cuma reaktan ke produk, makanya cuma ini doang. Cuma ini doang nih. Nih, gitu, teman-teman. Nah, dari reaksi eksoterm ada yang namanya reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm tuh biasanya kan delta H-nya tuh positif, teman-teman. Nah, di sini reaksi endoterm tuh malah kebalikannya dari reaksi eksoterm. Ya, jelas banget sih. Jadi di sini tuh reaksinya tuh menaikkan energi potensial. Nah, di sini kan energi potensialnya si reaktor kan di sini. Nah, di sini kan, di sini. Gini aja. Nggak bisa ya, teman-teman, warnanya. Iya, di sini intinya.
Nah, di sini kan ini energi reaktannya. Nah, kemudian produknya tuh kan di sini otomatis sih energi potensialnya kan naik. Nah, makanya kalau reaksi endoterm tuh energi potensialnya naik dan energi kinetiknya tuh turun sehingga terjadi penurunan temperatur. Nah, maka dari itu dibutuhkan tambahan energi agar reaksi dapat berlangsung. Di sini kita bisa lihat bahwa EA-nya tuh lebih dari delta H reaksi. Karena delta H reaksi merupakan bagian dari EA. Nah, di sini kan kalau EA kan seperti yang aku jelasin tadi, itu definisi EA itu adalah dari reaktan ke puncak. Nah, ini kan EA-nya kan panjang segini kan. Nah, sedangkan delta H-nya kan cuma dari reaktan ke produk, jadi cuma segini doang. Makanya, si EA-nya tuh pasti lebih gede dari delta H. Nah, itu kalau reaksinya endoterm. Dan delta H-nya tuh merupakan bagian dari EA. Kan EA sini sampai sini. Sini sampai sini. Nah, sedangkan delta H cuma ini sampai sini doang. Makanya delta H merupakan bagian dari EA. Jika delta H besar dan positif, maka EA akan lebih tinggi sehingga reaksi akan lambat. Jelas banget, teman-teman. Kalau misalkan delta H-nya tuh udah besar, otomatis EA-nya kan akan lebih besar, teman-teman. Makanya reaksinya akan berjalan lebih lambat. Jadi, kalau misalkan EA-nya tuh lebih gede, kayak kita butuh energi kinetik yang lebih gede banget gitu loh, teman-teman. Buat bisa tercapai si EA-nya gitu. Jadi kalau misalkan reaksi eksoterm tuh energi potensialnya tuh turun. Nah, kalau reaksi endoterm tuh energi potensialnya naik gitu. Nah, di sini kemudian dijelasin bahwa menurut teori keadaan transisi, konversi reaktan menjadi produk diawali dengan pembentukan kompleks teraktivasi pada keadaan transisi. Nah, keadaan transisi itu apa? Kayak itu tuh ya seperti definisinya gitu. Transisi kayak antara produk sama reaktan. Di sini kayak bisa dilihat gitu ya. Dari CH3NC di sini, nah, ke CH3CN. Nah, keadaan transisinya kan di sini. Seperti yang aku jelasin tadi di teori keadaan transisi bahwa nih bahwa bahwa itu tuh kayak jelasin gitu loh kalau misalkan harus cukup melewati energi pengaktifan. Nah, kalau misalkan udah cukup gitu tuh kayak supaya membentuk keadaan transisi ini, teman-teman. Jadi kayak keadaan transisi tuh dicapai di ini, di EA-nya sini, di yang paling tinggi ini. Nah, yang aku sebutin tadi, keadaan transisi itu antara bentuknya tuh antara produk sama reaktan. Kan kalau misalkan CH3NC kan kayak gini, kayak gini. Nah, kalau CH3CN kan kayak gini. Nah, kalau CH3 yang transisi kan kayak gini. Nah, kalau misalkan CH3CN kan kayak gini. Nah, di sini tuh kan kayak transisi gitu loh, teman-teman, antara ke sini atau ke sini. Nah, makanya kalau misalkan nggak sampai sini gitu loh, nggak sampai keadaan transisi ini, si energi kinetiknya, dia bakal terpental ke sini. Nah, kalau misalkan udah sampai sini, dia bisa membentuk ke produk gitu. Makanya energi kinetik itu penting banget. Energi kinetik tuh dibutuhkan penting banget dan harus lebih dari EA supaya bisa terbentuk produk gitu. Kemudian aku jelasin tentang efek temperatur pada laju reaksi. Hukum laju reaksi kan seperti yang kita tahu tadi bahwa kalau misalkan reaktannya tuh A sama B, nah rate-nya tuh gimana? Rate tuh sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat orde reaksi A dan konsentrasi B kali pangkat N, di mana itu adalah orde reaksi si B. Nah, di sini tuh juga menjelaskan kan tadi kalau misalkan laju reaksi itu berhubungan sama temperatur. Nah, di sini si Bapak kimiawan Swedia Svante Arrhenius tuh memformulasikan pada persamaan Arrhenius, teman-teman. Nah, persamaan Arrhenius itu nulisnya apa? Yaitu K sama dengan A kali E pangkat min EA per RT. Nah, maka di sini dijelasin bahwa laju tuh berkaitan sama energi aktivasi sama si temperatur. Nah, yang di sini tuh apa? Itu adalah ini konstanta Arrhenius, tetapan Arrhenius yang gitu. Terus kemudian si E-nya tuh adalah faktor eksponen di mana E-nya tuh E pangkat min EA per RT gitu. EA-nya tuh energi pengaktifan,
R-nya itu tetapan gas dan T-nya itu temperatur. Nah, di sini R-nya itu memakai 8,314 Joule mol pangkat min 1 K min 1 karena apa? Soalnya energi pengaktifannya satuannya kilojoule per mol gitu teman-teman. Jadi kayak terus temperaturnya Kelvin. Jadi kayak bisa dicoret-coret gitu. Jadi kayak habis itu hilang gitu loh satuannya. Jadi kayak tinggal habis itu bisa di pangkatin gitu. Pangkatin gitu. Nah, udah kan ini kalau misalkan ini rumus yang apa ya? Yang mungkin kalau soal bisa keluar gitu di persamaan Arrhenius ini teman-teman. Kemudian ada arti fisik faktor frekuensi persamaan Arrhenius. Di sini kan tadi kan dijelaskan kalau misalkan K itu sama dengan N kali F orientasi kali F EK. Maka faktor frekuensi A. Nah, di sini faktor frekuensi si A. A-nya ini sama dengan N kali F orientasi. Nah, yaitu jumlah tumbukan dengan orientasi yang benar, meskipun belum tentu menghasilkan reaksi tergantung pada energi tumbukannya. Jadi, dijelasin gitu. Meskipun A-nya si ini, F orientasinya tuh benar, itu tuh belum tentu menghasilkan reaksi yang apa ya? Belum menghasilkan reaksi yang membentuk produk. Karena itu tuh tergantung pada energi tumbukannya gitu, teman-teman. Jadi selain orientasi doang, itu tuh harus apa ya? Selain orientasi doang yang didefinisikan sebagai A tadi, itu tuh harus juga mempertimbangkan si EA karena EA-nya tuh juga syarat gitu loh supaya reaksi terbentuk, energi kinetiknya harus lebih dari EA. Jadi tidak semua tumbukan dengan orientasi yang benar mampu melewati energi pengaktifan. Jadi mereka tuh kayak berkesinambungan gitu loh antara orientasi tumbukan, EA dan juga temperatur. Nah, kemudian arti fisik faktor eksponen. Faktor eksponen, nah di sini pokoknya dijelasin intinya tuh energi kinetiknya tuh harus lebih dari EA supaya reaksi bisa terbentuk. Nah, faktor eksponen juga tuh merupakan faktor yang bergantung pada temperatur. Di sini faktor eksponen itu sama dengan E pangkat min EA per RT. Jadi bergantung pada EA dan juga bergantung pada T. Gitu teman-teman. Nah, di sini kan dijelasin juga kan, kalau misalkan T-nya, T2-nya tuh kan lebih gede dari T1. Maka di sini, nah, EA-nya makin kecil kan. Jadi kayak makin cepat gitu. Makanya kalau misalkan temperaturnya makin gede, energi aktivasinya tuh makin kecil dan reaksi makin berjalan cepat gitu teman-teman. Kan energi aktivasi kalau misalkan makin turun kan itu makin minimal gitu. Jadi kayak makin mudah dicapai gitu teman-teman. Nah, kemudian kita ada yang namanya plot Arrhenius. Kalau misalkan apa ya? Disuruh ngeplot gitu, kan tadi persamaannya ini kan sama dengan A pangkat E min EA per RT. Di sini kalau misalkan kita mau ngeplot kan harus dibentuk kayak persamaan garis biasa gitu loh, sama dengan Y sama dengan MX plus C gitu kan. MX plus C gitu kan. Nah, di sini supaya kayak gini jadinya tuh makanya kayaknya tuh di len ya. Jadi kan len K. Nah, terus ini kalau misalkan ini di len, ini kan di len misalkan. Ini di len. Terus ini tuh dalam kurung gini. Ini len ya. Di len. Nah, kan ini kan perkalian kan ya. Ini kan perkalian otomatis. Kalau perkalian otomatis kan len A ditambah len min E. Len. Jadi kan kalau misalkan ini apa ya? Aku ulang ya. Kalau misalkan len dalam kurung A kali E pangkat min EA per RT. Kalau misalkan len kan dalam konsep kan sama kayak log kan. Kalau misalkan perkalian jadi kan ditambah gitu jadinya. Jadinya tuh di sini tuh tinggal apa ya? Jadi di sini tinggal len A ditambah len di sini E pangkat min EA per RT. Nah, len kalau ketemu E kan jadi hilang gitu kan. Jadi tinggal min EA per RT gitu.
Jadi makanya dari sini asal usulnya. Jadi len K sama dengan len A min. Jadi len K sama dengan len A min EA per 1 EA per R kali 1 per T. Jadi asal usulnya itu dari sini biar jadi kayak gini. Ini kayak sifat-sifat log aja sih. Nah, kalau misalkan di apa ya, di plot. Nah, di sini kan bisa disumbangkan sama Y. Nah, terus len A nya itu C. Nah, di sini si ininya tuh kan C. Soalnya len A kan kayak faktor apa ya, kayak tetapan juga tadi loh. Kayak ini tuh faktor frekuensi gitu. Jadi nyatu C-nya gitu. Terus ini min EA per R itu tuh sama dengan MX. Di sini tuh M-nya di sini tuh X. Jadi, kalau misalkan kita mau plot, yaitu si sumbu Y-nya tuh len K. Ini, len K. Nah, si sumbu X-nya tuh 1 per T. Nah, nanti, di sini, jadi pertama kan ini kan, Y sama dengan 25 min 11427 X. Nah, di sini kita bisa, apa ya, bisa kita simpulkan bahwa si gradien kan M, ini M-nya tuh min 11427 sama dengan ini, min EA per R, gitu teman-teman. Jadi, M-nya tuh sama dengan ini, M-nya tuh sama dengan ini, gradiennya tuh sama dengan ini. Gitu, ini kan gradien, gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kan ada satu data, kalau misalkan ada dua data gimana? Kan kita tahu bahwa rumusnya nanti kan jadinya kayak gini. Nah, jadi misalkan kita punya dua data nih, ini sama ini, yaitu pada K2 sama T2 sama K1 T1. Nah, di sini jadinya kalau misalkan kita kurang-kurangin len K2 min len K1 sama dengan min ini bla 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 ini. Di sini len K2 min len K1 kan ini sifatnya kan kayak log. Otomatis kalau dikurang sama dengan pembagian kan. Jadi K2 per K1. Di sini min EA per R kan ini harusnya kan ini kan len A kan teman-teman. Di sini len A tapi ada minnya. Jadi min len A. Jadi ini hilang, ini hilang. Di sini min EA per R di sini plus EA per R kali 1 per T1 karena ini minus kali minus sama dengan plus. Makanya di sini EA per R-nya kan keluar jadi ini. Nah, di sini kan 1 per T1-nya kan positif. Jadi di sini di depan. Nah, di sini min 1 per T2 gitu teman-teman. Makanya jadi rumusnya kalau misalkan ada dua data energi pengaktifan, enggak, maksudnya kalau misalkan mau nentuin energi pengaktifan dari dua data suhu gitu, makanya kita bisa pakai rumus ini. Gitu. Kemudian ada yang namanya mekanisme reaksi, teman-teman. Nah, mekanisme reaksi itu apa? Adalah tahapan reaksi elementer yang membentuk reaksi keseluruhan. Jadi, reaksi elementer tuh kayak reaksi yang tidak bisa dibagi lagi ke dalam beberapa tahap reaksi. Kayak ada sebuah reaksi besar, di situ tuh kayak terdiri dari beberapa reaksi kecil-kecil gitu. Contohnya, di sini dari H2 plus 2 ICl menjadi 2 HCl ditambah I2. Itu tuh kayak dari dua reaksi ini, dari reaksi kecil ini. Ini namanya reaksi elementernya. Kayak dulu di hukum Hess juga dijelasin gitu, untuk membentuk reaksi akhirnya itu tuh kayak harus dilalui berbagai tahap gitu. Terus, mekanisme reaksi dikatakan valid bila jumlah reaksi seluruh tahap sama dengan reaksi total dan dapat menerangkan hukum laju eksperimen. Nah, kayak di hukum Hess juga kan jumlah reaksinya tuh harus sama dengan reaksi total supaya reaksi elementernya tuh bener-bener si itu gitu. Dan hukum laju eksperimennya tuh juga harus bener gitu sih reaksi elementernya. Contohnya di sini. Nah, di sini dijelasin kan teman-teman. Kalau misalkan untuk tahap elementer, yang tahap kecil-kecil kayak gini. Nah, orde pada hukum lajunya mengikuti koefisien reaksi, teman-teman. Jadi, dalam ini saja ya, dalam elementer saja sih ordenya tuh kayak koefisien. Tapi kalau dalam reaksinya, enggak. Kan tadi seperti yang udah dijelasin sih Kak Aziz tadi. Nah, di sini dijelasin bahwa
apa sih tahap penentu laju dan hukum laju? Di sini dijelasin bahwa tahap penentu laju itu adalah tahap laju yang paling lambat. Nah, di situ bisa jadi tahap penentu laju reaksi keseluruhan. Jadi apa ya? Jadi kalau di situ tuh tahapnya paling lambat, di situ bisa jadi tahap penentu laju reaksi secara keseluruhan. Nah, di sini kalau misalkan jadi reaksi ini kan R-nya kan ini. Aduh, salah teman-teman. Maaf. Nah, ini kan ini. R-nya kan ini. R sama dengan ini kan. Nah, di sini tuh kan reaksi elementernya kan bisa dipecah kayak gini. Nah, di sini jelasin bahwa berdasarkan mekanisme di atas, tahap 1 hukum laju yang sama dengan hukum laju reaksi keseluruhan. Nah, ini kan NO2-nya kan ada 2 nih. Jadi ini kan 2 NO2. Makanya hukum laju reaksinya itu adalah K1 dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Ini maksudnya tuh R1 tuh rate tahap 1, K1 tuh konstanta tahap 1 gitu. Nah, di sini kan kayak sama gitu loh. Hukum laju reaksinya gitu. Di sini dijelasin maka hukum laju tahap 1 tuh sama dengan hukum laju reaksi secara keseluruhan, sama kayak ini. Nah, dengan demikian tahap 1 merupakan tahap penentu laju, karena merupakan tahap yang paling lambat. Gitu. Di sini jelasin bahwa tahap 1 ini, ya, di sini tahap 1 ya. Itu tuh mempunyai energi aktivasi yang tinggi banget. Makanya, nih, energi aktivasi yang tinggi banget. Makanya dia rate-nya tuh apa ya, kecepatannya tuh lajunya tuh rendah. Energi makin tinggi, energi aktivasi makin tinggi, maka butuh banget energi yang lebih gede buat nyampe energi aktivasi. Makanya kecepatannya tuh lajunya tuh makin kecil, dan di situ juga akan jadi penentu laju reaksi secara keseluruhan. Gitu teman-teman, seperti yang aku jelasin tadi. Nah, kalau misalkan kita disuruh nih, gimana cara menentukan hukum laju gitu. Hukum laju yang dari elementernya gitu, dari reaksi ini. Dan diketahui bahwa reaksi eksperimennya tuh kayak gini. Nih. Ini by the way, ini ya teman-teman. Ini nih NO ya. Ini salah, ini bukan N. Ini kan di sini NO. Otomatis di sini tuh harusnya tuh NO gitu loh. Ini salah ya teman-teman. Di sini kan ada NO, nggak mungkin di sini NO2, orang di sini aja nggak ada NO2 gitu. Jadi ini NO ya teman-teman. Nah, di sini kan kalau misalkan ini nyala, di sini akan ada 2 tahap nih ini. Nah, di sini kan paling lambat, otomatis kita kayak nebak gitu kan. Di sini jadi faktor penentu, yaitu dimana hukum lajunya tuh sama. Hukum lajunya nih sama dengan eksperimen. Ini kan sama kan. Jadi nanti hukumnya tuh K sama dengan K kali NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 gitu. Sama kan kayak hukum eksperimen. Namun, mekanisme ini dianggap memiliki probabilitas rendah untuk terjadi. Makanya kita menyalakan lagi mekanisme 2, yaitu dengan ini. Ini, sama ini. Nah, di sini kan reaksinya kan paling lambat, otomatis kita bisa menebak kalau ini jadi hukum penentu laju reaksi. Namun, di sini tuh kayak unsurnya tuh beda gitu loh teman-teman sama yang di eksperimen. Di sini N2O2 kan? Di sini N2O2. Sedangkan di sini NO doang. Di sini ada H2 ya oke sama. Ada H2 tapi di sini N2O2. Makanya kayak reaksi elementernya tuh juga di sini nggak ada yang sama gitu loh. NO sama H2 tuh di sini tuh nggak ada gitu yang barengan di sini. Tapi tahap 2 tuh merupakan energi yang paling lambat. Jadi kayak bisa bisa disebut penentu juga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ke bisa ke rumus yang ini gitu. Makanya ada tahapannya. Yaitu yang pertama adalah
validasi mekanisme reaksi. Yang pertama cek reaksi keseluruhan. Nah, di sini tadi reaksi ini kalau dicek kayak udah dicoret-coret kayak gini. Nah, itu kan udah sama teman-teman sama kayak yang ini. Nah, udah sama ya. Reaksinya udah sama. Berarti ini reaksinya tuh udah benar. Ini udah benar. Nah, ini reaksinya udah benar sama kayak yang ini. Nah, makanya di sini dijelas. Nah, kemudian di sini dicek hukum laju reaksi. Nah, tahap 2 tuh hukum laju reaksinya gimana? Yaitu RAT 2 sama dengan K2 kali konsentrasi N2O2 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 1 karena koefisien H2-nya itu 1. Nah, supaya kita bisa membentuk ini, maka intermediate N2O2, karena ini intermediate teman-teman ya, nggak ada di hasil akhir reaksi juga, nggak ada di di awal reaksi. Itu tuh bisa disubstitusi dengan memanfaatkan keseimbangan pada tahap 1, teman-teman. Jadi di sini bisa dijelaskan kalau misalkan KFNO pangkat 2, ini kan pangkat 2, ini pangkat 2, sama dengan K reaction dari N2O2, sama dengan K reaction dari N2O2. Konstanta ini kayaknya kita jangan jangan buat pusing dulu ya. Meskipun kakaknya beda, jangan dibuat pusing dulu. Kita pengen tahunya si konsentrasi sama jenis konsentrasinya si senyawanya sama si ordenya soalnya. Nah, di sini kayak abis kita pindah ruas, di sini kan jadi N2O2 sama dengan KF per KR kali konsentrasi NO pangkat 2. Nah, dari sini kita tuh substitusi nih ke sini. Keduanya tetap. Nah, N2O2-nya kita definisikan sebagai KF per KR dikali konsentrasi NO2 kuadrat nih. Jadi ini dikali tetap H2-nya kayak konsentrasi H2-nya tetap ini. Nah, di sini K ini digabung nih sekalian. Jadi bentuknya cuma K doang. Jadi kan sama-sama konstanta, teman-teman. Jadi di sini cuma dianggap K doang. Nah, kalau misalkan udah kayak gini kan, jadi R sama dengan ini, kan sama tuh, udah sama kayak yang ini. Jadi bisa disebut bahwa si tahap 2 tadi, si tahap 2 ini merupakan tahap penentu laju reaksi. Ininya merupakan berjalan dengan lambat, udah. Terus akhirnya reaksinya sama, udah. Jadi fix deh dari reaksi yang ini. Jadi kalau misalkan kita udah diketahui tuh yang lambat mana, terus kita bingung. Nah, kok ini tapi kayak Z-nya tuh kayak kalau dibuat hukum laju tuh kok nggak ada yang sama gitu. Kayak yang ini gitu. Kayak nggak ada yang sama kayak eksperimen. Z-nya kok yang ini ada ini, yang itu ada itu. Nah, kita bisa ngoprek-ngoprek dulu teman-teman. Dari reaksi yang paling lambat itu dioprek-oprek jadi yang jadi tahap satunya lah, dari tahap sebelumnya gitu. Makanya nanti bisa terbentuk reaksi yang sama kayak eksperimen. Itu teman-teman. Udah deh. Nah, kemudian mungkin aku akan bahas soal kita nih. Nah, di sini dijelasin kan. Nih. Untuk reaksi penguraian ozon kayak gini. Nah, min D pangkat min D konsentrasi O3 per DT sama dengan 1,5 bla bla bla. Dengan demikian laju pembentukan oksigen adalah, nah di sini kenapa disebutnya minus? Karena teman-teman? Ya kan ini berkurang gitu loh teman-teman. Ini berkurang. Nah, makanya kita di sini bisa jelasin. Nah, kalau reaksi ini nih. Reaksi ini nah nih nanti si D konsentrasi O3 per DT itu tuh pakai ini setengah ini. Jadi 1 per koefisiennya ini teman-teman.
sama dengan sepertiga O2 per dt. Dengan demikian, kalau dari sini, nih, kan kayak udah tuh pindah ruas, teman-teman. Kayak jadi 3/2 DO3 per dt. Jadi, makanya, tadi kan udah ketahui kan, DO3 per dt ini hasilnya. Hasilnya ini, lajunya ini. Makanya, dari situ kita masukin di ininya. Nah, kemudian kita hitung dapatnya ini. Nah, jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Jawabannya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon min 1. Jadi, konstanta di sini tuh bukan jadi depannya, tapi jadi 1/nya gitu. Nggak konstanta sih. Koefisien deh. Koefisien yang depannya tuh bukan jadi jadi konstantanya, tapi jadi 1 per koefisiennya, teman-teman. Kalau minus tadi jangan dihiraukan, soalnya minus tuh maksudnya adalah kenapa? Ini tuh si O3 tuh tanyanya tuh makin berkurang, gitu teman-teman. Nah, di sini kalau soal nomor 2 tuh ada reaksi 2N2O5 menjadi 4O2 plus O2. Nah, di sini diketahui bahwa DO2 per dt-nya tuh kayak 1,5 kali 10 pangkat min 4 per second dikali konsentrasi NO2O5. Ditanya waktu paruh reaksi tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, dari sini, dari data ini, yang tadi kita ketahui ini, didapat K atau ratapan lajunya itu sebesar ini. Teman-teman? Kan tadi udah diketahui kan, kalau misalkan, rate itu kan kayak R sama dengan K kali konsentrasi sesuatu. Nah, berarti di sini otomatis kan ini konstantanya, teman-teman. Nah, dari analisa konstantanya ini, itu tuh bisa disimpulkan bahwa si reaksinya tuh merupakan orde 1 gitu, teman-teman. Kenapa orde 1? Karena ya itu, teman-teman. Kalau misalkan ininya tuh kan second min 1 kan. Nah, ini tuh kan molar. Ini kan molar. Nah, terus ini kan second min 1. Nah, sedangkan satuannya ini tuh kan molar per second. Nah, kan berarti kan sama, teman-teman. Ini kan sama meter per second. Ini molar per second. Nah, satuannya ini juga iya, molar per second. Jadi, kan sama gitu. Makanya di sini reaksinya tuh orde 1 gitu. Kan kalau orde 1, memang satuan K-nya tuh cuma second min 1, teman-teman. Iya, second pangkat min 1 gitu. Nah, jadi dari situ kalau waktu paruh yang orde 1 kan bisa diketahui bahwa waktu paruhnya itu adalah ln 2 per K gitu, teman-teman. Jadi ini. Jadi jawabannya nanti ketemunya B. Ini B. Bebek gitu, ln 2 per K gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah reaksi merupakan reaksi orde kedua dengan tetapan laju 0,08 meter per second. Ini udah diketahui, ini reaksinya orde kedua. Nah, tetapan lajunya tuh ini K. Ini K. Ini K-nya segini. Reaksi tersebut dimulai dengan NOBR awalnya itu 0,48. Maka konsentrasi NOBR setelah 30 second berapa? Nah, ini langsung saja kita eksekusi, teman-teman, pakai rumus orde 2. Di mana 1 per konsentrasi A setelah sekian detik min 1 per konsentrasi A di awal sama dengan KT. Ini seperti yang materi tadi sudah jelasin, ini rumus buat reaksi orde 2. Nah, di sini kita tinggal masukin teman-teman 1 per A-nya kan yang ditanya. Nah,
Di sini min 1 per konsentrasi awalnya 0,48 molar. Waktunya tadi 30 second dan K-nya adalah 0,08. Nah, habis itu kita hitung, kita pindah ruas, ini pindah ruas ke sana jadi plus. Habis itu kita hitung. Nah, jadi A-nya itu adalah 0,223. Jawabannya adalah C. Gitu, teman-teman. Kemudian, nah, dari reaksi nomor 3, ini dari reaksi nomor 3 masih berhubungan nih. Laju reaksi pada T sama dengan 30 second adalah, nah, ini kita langsung saja, karena ini tadi tuh ordernya 2, dan di sini reaksinya tuh kayak gini, otomatis rate-nya tuh apa? Rate-nya tuh sama dengan konsentrasi, bentar, NOBR pangkat 2. Karena di sini ordernya order 2, teman-teman. Nah, kan kita udah tahu nih konsentrasi setelah beberapa detik itu berapa? 0,223. Tinggal saja dong, masukin aja. K-nya tadi udah diketahui 0,08 molar pangkat min 1, second pangkat min 1, terus si NOBR-nya tuh setelah 30 detik tuh berapa udah diketahui ini. Tinggal deh masukin, dihitung, dapatnya ini 3,987 kali 10 pangkat min 3 molar second pangkat min 1. Udah deh. Jadi di sini tuh meskipun di sini koefisiennya 2, tapi order reaksinya tuh kalau dari sini tuh bukan dari koefisiennya, tapi memang berordernya tuh berorder 2, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian kita ke soal nomor 5. Pada suhu tertentu, sulfuril klorida mengalami dekomposisi sesuai reaksi berikut. Ini reaksinya. SO2Cl2 menjadi SO2 gas ditambah Cl2 gas. Tetapan laju reaksinya itu adalah tetapan reaksi pada 120 derajat Celcius adalah ini. Boleh diketahui ya. Sulfuril klorida dengan tekanan awal 0,75 atm dibiarkan mengurai pada 120 derajat Celcius dan volume tetap. Tekanan total gas setelah 5 jam. Nah, ini kita ditanya berapa tekanannya setelah 5 jam. Maka di sini pembahasannya kayak kita juga pakai hukum apa ya? Enggak sih. Di sini kita apa ya? Apa sih eksekusi saja, teman-teman. Tadi kan udah diketahui kan teman-teman kalau misalkan di sini tuh reaksinya tuh merupakan order 1. Soalnya kenapa? Satuan K-nya tuh cuma ini per S, itu second pangkat min 1. Seperti yang telah aku jelasin tadi di nomor 2. Nah, di sini kalau misalkan second-nya pangkat min 1, itu tuh jadi reaksi order 1. Kan kalau misalkan di sininya order 1 kan, ini ordernya 1 doang. Otomatis di sini kan tinggal molar. Di sini second min 1. Jadi otomatis molar per second. Ini sama kayak yang ini satuannya, molar per second juga. Kalau misalkan ini order 2, otomatis kan ini molar kuadrat per second min 1. Nah, di sini nggak sesuai sama yang ini. Otomatis satuannya di sini harus M pangkat min 1, S pangkat min 1. Jadi, nanti kalau misalkan dicoret-coret, tinggal apa? Kalau misalkan order 2 nih ya. Kalau misalkan order 2, di sini kan berarti kan otomatis M kuadrat kan, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini tuh S doang, kan di sini nggak sesuai nih sama yang ini. Ini kan harusnya molar per second. Nah, makanya di sini satuan konstantanya tuh harus ini, harus SM. Jadi nanti tinggal molar per second. Nah, kalau misalkan di nomor 5 juga, tadi kan K-nya satuannya kan per second. Makanya di sini disebut sebagai orde 1. Nah, rumusnya orde 1 gimana? Yaitu ln A0 per ln A sama dengan KT. Jadi,
di sini. Nah, ln A 0-nya tuh berapa? Tadi kan 0,75 molar kan? Ini 0,75 ATM di sini. Kayak anggap saja sih pakai apa sih ya? Pakai hubungan apa ya? Reaksi gitu. Ya anggap aja sih tekanan kayak berbanding lurus sama si konsentrasi. Jadi makanya di sini dianggap ln A0-nya yaitu ln 0,75 per A. Ini A yang dicari setelah 5 jam. Nah, di sini makanya sama dengan K-nya kan tadi udah diketahui 2,2 kali 10⁻⁻⁵ sekon min 1 dikali T. T-nya harus dalam satuan detik. Jadi 5 jam dikali 1 jam itu kan ada 3.600 detik. Jadi dikali 3.600 dan menghasilkan A-nya itu setelah 5 jam tuh cuma 0,5 molar. Enggak. Ya. 0,5 ATM. Ya, tadi maksudnya si konsentrasi itu sebanding sama si tekanan. Jadi makanya dianggap aja sama gitu. Jadi 0,5 ATM kan setelah 5 jam. Nah, kita bentuk nih stoikiometri. Kan tadi kita ditanya tekanan total. Tekanan total kan berarti harus tekanan dari semua komponen ini. Kita buat nih, mula-mulanya kan 0,75. Nah, terus di sini kan 0,5 si akhirnya. Otomatis sih yang bereaksi itu harus 0,25. Nah, di sini 0,25. Makanya di sini 0,25 perbandingan koefisien di sini juga 0,25. Jadi, kalau misalkan dijumlahin semua 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,25 diperoleh reaksi total adalah 1 ATM. Jadi jawabannya B. Nomor 6 ini jelasin di Aziz. Kami share juga sebenarnya nanti di Drive Akademik. Jadi pantangin ya kalau yang soal tadi tuh yang nomor 6 ini ya. Ini bukan. Iya kayaknya. Mekanisme reaksi klorinasi metana terdiri dari reaksi elementer berikut. Nah ya, saya coba jawab ya. Jadi tadi jawabannya itu kalau nggak salah C. Kan tadi tuh ada yang benar kalau nggak salah jawabannya siapa ya? Ada nggak di sini ya tadi jawabannya benar? Kalau nggak salah yang benar tuh jawabannya si Ada sih tadi yang benar. Risna ya. Iya. Ada di sini nggak Risna ya? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kita coba bahas. Kita lihat pembahasannya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau ada reaksi inisiasi, reaksi propagasi, sama terminasi. Sebenarnya itu tuh sedikit lebih, tingkatan lebih tinggi lagi dari tadi yang dibahas sama Kak Anin gitu. Sebenarnya mungkin nggak sampai ke segitu juga sih, nggak mungkin sampai ke kayak gitu tadi. Cuma ya ini ya contoh soalnya seperti itu gitu. Nah, secara umum mekanisme reaksi elementer itu terdiri dari reaksi inisiasi, propagasi, sama terminasi. Inisiasi itu apa? Jadi inisiasi itu tahapan paling awal pada mekanisme reaksi. Ini pentingnya nih. Cirinya itu terbentuknya radikal bebas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nih. Jadi cirinya itu terbentuk radikal bebas. Nah, titik-titik ini itu menunjukkan kalau dia itu radikal bebas, teman-teman. Nah, dari 1, 2, 3, 4, mana nih reaksi yang menghasilkan radikal bebas? Reaksi ketiga kan ya? Dari tadi dia Cl2 menjadi radikal bebas klor. Ya, jadi ini dengan reaksi inisiasi. Yang ketiga ini, inisiasi. Kemudian, tahap kedua itu propagasi, teman-teman. Propagasi itu apa? Propagasi itu
tahapan yang paling penting dalam mekanisme reaksi. Jadi yang disebut juga dengan perambatan radikal bebas. Cirinya apa? Cirinya itu radikal bebasnya ini mulai bereaksi dengan reaktan yang bukan radikal bebas. Ya, jadi radikal bebasnya dia kalau di sini istilahnya dia menyerang ya, penyerangan radikal bebas kepada reaktan. Ya. Ada dua reaksi nih, reaksi 1, kemudian reaksi 2. Teman-teman lihat ya. Di reaksi 1 dan reaksi 2 itu sama-sama radikal bebas ini menyerang molekul. Ya, kalau di reaksi 1 dia menyerang molekul metana, kalau di reaksi kedua radikal bebas CH3 ini dia menyerang klorin ya. Nah, kenapa yang dipilih 1 dulu baru 2? Karena di sini tadi dijelaskan juga radikal yang pertama terbentuk adalah Cl. Adalah radikal Cl. Sedangkan radikal CH3 merupakan produk propagasi dari radikal CH. Jadi yang tadi yang diinisiasi itu, yang di tahapan inisiasi itu, nah, yang di tahapan inisiasi yang terbentuk itu Cl. Nah, si Cl yang diinisiasi dia ke reaksi 1 dulu, dia menyerang CH4, ya, terbentuklah HCl dan CH3. Nah, si CH3 ini dia merupakan apa ibaratnya ya? Bentuk apa tadi namanya? Bentuk radikal dari CH. Nah, CH-nya itu dia berasal dari mana? Berasal dari ini nih. Ini akan mengalami reaksi tersendiri, ntar menghasilkan CH3 radikal. Jadi urutannya benar ya, 312 ya, bukan 321 karena reaksi kedua ini si radikal CH3 itu didasar atau didapat dari propagasi CH. Ya. Intinya mah dari inisiasi itu apa yang didapat? Cl radikal, berarti Cl radikal dulu baru radikal yang kedua ini. Jangan pusing-pusing lah alasannya apalah. Intinya nyambung aja dari inisiasi nyambung ke propagasi. Nah, propagasinya itu yang radikalnya itu dihasilkan oleh inisiasi, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir terminasi. Ini tahap akhir pada mekanisme elementer. Cirinya ya, saling bereaksi antar sesama radikalnya, membentuk molekul yang stabil. Jadi kalau pada tahap terminasi, yang radikal-radikalnya itu saling bereaksi, membentuk molekul yang stabil. Jadi CH3 radikal, dia bereaksi dengan Cl radikal menghasilkan ini CH3Cl yang stabil. Maka urutannya tadi inisiasi, propagasinya ada 2, baru terminasi. Seperti itu. Paham nggak? Kak, aku mau nanya, yang radikal bebas tuh dinyatainnya dengan titik yang ada di reaksinya itu aja? Atau ada yang lainnya gitu, cara buat tahu itu radikal bebas? Ada juga yang pakai simbol bintang sih, kalau nggak salah, beberapa literatur ya. Ada yang pakai simbol bintang, ada juga. Kalau di aku Ada juga. titik sih. Nah, ya karena lebih seringnya titik juga, karena ya kita pakainya literatur yang umum aja ya. Di Brady juga kalau nggak pakai titik. Gitu, tadi siapa yang nanya tuh? Semoga berarti menjawab. lihat dari titiknya aja gitu ya, Kak? Ya, itu tuh ciri dari molekul radikal. Ya, kan kita kalau lihat ada molekul yang stabil itu ya bentuknya kayak tadi ya, cuman rumus kimia biasa. Kan selama ini yang kita pelajari itu kan yang stabil-stabil aja ya. Jadi makanya kita kalau sekarang melihat notasi dari radikal, kita mungkin agak, oh ternyata kalau notasi radikal itu ada titiknya gitu, sebagai ciri.
Oke, ada yang lain yang tanyakan? Mumpung ada Kak Hani nih di sini, anak kimia asli. Enggak, weh, aku masih noob, weh. Ada. Nanti bakal kami share ya rekaman sama drive akademik, pembahasan tadi yang asinkron tadi ke drive akademik. Ya, barangkali kalian butuh boleh sambil dicek-cek aja lah drive akademiknya. Kalau nggak ada nih. Sebelumnya kami minta maaf nih, saya pribadi nggak bisa open kamera ya. Karena kalau udah malam itu jaringannya jelek, jadi takutnya daripada nanti mati, nggak bisa ngisi tutorial, maka saya lebih baik nyalain kameranya. Kalau nggak ada, kita mungkin bisa cukupkan. Sepi banget nanti kalau misalkan kalian ada nanya soal gitu. Nah, tuh Kak Anin tuh yang biasanya standby. Iya, aku manusia kalong, teman-teman. Ya tenang, ada Kak Anin di grup ya. Jadi kalian kalau mau nanya, nggak apa-apa sih, dilempar ke grup aja. Itulah sebenarnya kalau kalian PC ke salah satu dari kami juga mungkin ya, kemungkinan nih antara kaminya lupa menjawabnya atau emang kaminya nggak tahu atau ketimbun gitu chat kalian itu. Jadi lebih baik kalian lempar aja ke grup, barangkali bisa sama-sama dikerjain sama teman yang lain. Tuh. Ya, iya benar. Ya udah, kalau misalnya nggak ada, karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita juga akhiri dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di waktu. Dari kami, mohon maaf nih kalau banyak kekurangan ya dalam pelaksanaan tutorial malam hari ini, mulai dari asinkron sampai sinkron. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktu sampai jam 22.25. Keren, apresiasi. Mantap, mantap. Semoga kalian kimianya